warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Kurnia Darajat. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, NIM 23122568. Saya hari ini akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi tugas uji kinerja. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya, mari saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Mengawali pembelajaran pagi ini biar semuanya lancar dengan baik. Terlebih dahulu kita berdoa. Silakan untuk dipimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Untuk hari ini, pertama mengucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti pembelajaran materi hari ini. Dan seperti biasa, sebelum mulai kita absen dulu untuk kehadiran. Apakah hadir semua hari ini? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? Siapa? Oke, berarti cuma satu orang atas nama Fajri ya. Kenapa Fajri? Sakit? Sakit. Kalau pembelajaran materi sudah selesai, tolong diinformasikan materi ini sama Fajri biar tidak ketinggalan materi. Baik, untuk materi pagi ini kita akan membahas tentang materi teks hikayat. Oke. Baik, sebelum mulai ke materi, ingin Bapak sampaikan tentang materi hikayat ini, kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah 3.7 mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat. Indikatornya adalah 3.7.1 mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat. 3.7.2-nya mengidentifikasi nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dan dalam cerita rakyat. 3.7.3-nya mengidentifikasi nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Nah, ini untuk indikatornya. Tujuan pembelajarannya, silakan perhatikan tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model progres teknik, peserta didik dapat pertama menentukan karakteristik cerita rakyat atau hikayat dengan benar, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat berupa nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dengan tepat.
Tiga, mengidentifikasi isi dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini dengan benar. Kita membuka pelajaran yang hari ini akan kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang mengawali kegiatan materi ini, ingin Bapak tanyakan dulu. Mungkin di sini ada yang tahu tentang hikayat itu apa? Ada Pak. Ya, silakan. Hikayat itu apa sebenarnya? Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Betul? Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat Terus? yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu adalah salah satu pengertian hikayat. Kita lihat pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, itu adalah tentang hikayat. Pengertiannya. Nah, sekarang selain pengertian tentang hikayat, kira-kira ada yang tahu karakteristik hikayat itu apa saja? Ya. Karakteristik hikayat antara lain merupakan kisah kemustahilan. Kisah kemustahilan. Tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian. Tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian. Istana sentris dan anonim atau pengarang cerita tidak diketahui. Ya, anonim. Itu adalah karakteristik hikayat, ya. Kemustahilan. Kemustahilan ini adalah salah satu ciri hikayat. Itu di dalam sebuah ceritanya. Kesaktian dalam hikayat, contohnya dalam hikayat Indra Bangsawan. Indra Bangsawan ditunjukkan kesaktian kedua pangeran kembar yang bernama Syekh Peri dan Indra Bangsawan. Nah, itu adalah salah satu contohnya di dalam sebuah cerita hikayat yang menceritakan tentang tokohnya Sakti. Contohnya seperti apa di dalam cerita Indra Bangsawan? Pertama, Syekh Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Nah, itu adalah salah satu contoh di cerita Indra Bangsawan. Anonim. Anonim itu apa tadi? Pengarang cerita tidak diketahui. Pengarangnya. Pengarang ceritanya tidak diketahui. Di dalam karakteristik salah satunya adalah anonim. Di dalam ceritanya tidak diketahui. Nah, itu adalah anonim. Istana sentris. Istana sentris. Sebuah cerita yang menceritakan tentang sebuah lingkungan kerajaan. Nah, ini adalah karakteristik dari hikayat. Kita lihat sekarang karakteristiknya. Merupakan kisah kemustahilan. Tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian. Istana sentris, anonim atau pengarang cerita tidak diketahui di dalam cerita hikayat tersebut. Nah, di dalam hikayat ada beberapa unsur intrinsik di dalamnya. Ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada alur, latar, dan sudut pandang. Nah, itu adalah unsur intrinsik di dalam cerita hikayat tersebut. Dan selain unsur intrinsiknya, ada yang disebut dengan unsur ekstrinsiknya. Ada intrinsik, ada ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsiknya ada nilai yang terkandung di dalamnya, ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai religius, ada nilai pendidikan di antaranya. Nah, itu dari unsur-unsur
intrinsiknya, ekstrinsiknya. Kalau intrinsiknya tadi ada tema, terus apa lagi? Ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada sudut pandang. Nah, dari unsur intrinsik ini, salah satu dari cerita rakyat, ada salah satu amanat yang kita bisa ambil dari cerita tersebut untuk yang mendengar atau yang melihat dari cerita tersebut. Jadi ada hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tersebut. Nah, itu kalau dari unsur intrinsiknya. Oke, di sini Bapak akan menampilkan sebuah cerita rakyat. Ya, akan menampilkan sebuah cerita rakyat. Kalian bisa simak baik-baik cerita tersebut dengan baik, dengan teliti. Nah, kalian bisa nanti setelah menyimak video tersebut, kalian bisa melihat tugas dari LKPD yang Bapak nanti bagikan. Kalian di sini akan mengisi tentang mengidentifikasi nilai dalam hikayat dari unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsiknya di dalamnya tadi ada dari nilai-nilai religinya seperti agama, sosial, budaya, dan moral. Simak baik-baik video tersebut. Amati dan kalian buat sebuah identifikasi dari nilai-nilai dalam sebuah cerita hikayat tersebut. Nanti isi lembar kerja ini dan nanti hasilnya silakan dipresentasikan. Ya. Alkisah dahulu kala ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mundingwangi atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Kegiatan tersebut biasa dia lakukan seorang diri dengan bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit istana. Suatu hari, saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh karena keasikan mengejar buah buruan. Dari kejauhan, terlihat samar sosok seorang wanita cantik dan jelita. Sang Prabu merasa lega, kemudian dia mendekat dan menyapa wanita. Sejak saat itu, Putri Galita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Oke, baik. Tadi sudah menyimak, perhatikan dan melihat tayangan tentang cerita hikayat Raden Roro Kidul. Nah, di sini kita melihat dari struktur hikayatnya. Struktur hikayatnya itu apa saja? Ada yang ya? Struktur hikayat satu apa? Abstraksi, orientasi, komplikasi, klimaks, dan moda. Abstraksi itu apa? Abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan moda. Terakhir moda. Nah, sekarang kalian silakan
lembar kerja dari yang sudah dibagikan tadi dari hasil penyimak video barusan yang ditayangkan. Kalau ini kan diambil dari cerita yang ini kawan. Nah sekarang yang ini yang tugas ini mengambil dari cerita yang barusan ditayangkan di Oke, tadi kalian sudah melihat tayangan video cerita tentang Nyi Kidul, dan di situ kalian tadi sudah dibagikan lembar kerja dari masing-masing kelompok untuk mengerjakan hasil dari menyimak tayangan video atau tayangan cerita tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum kita nanti presentasikan hasilnya seperti apa, Bapak akan menanyakan kembali tentang struktur teks hikayat, ya, berdasarkan cerita yang saya tadi. Nah, struktur teks hikayat apa saja? Satu, abstraksi, orientasi, komunikasi, kalimat, Oke, abstraksi itu apa? Bagaimana situasi yang terjadi atau memperkenalkan tokoh-tokoh. Kalau kaitannya dengan cerita tadi apa? Seperti apa? Di antaranya tokoh-tokoh cerita yang ada di tadi. Yang pertama tokoh Prabu Siliwangi, kedua Putri Kadindra, ketiga Dewi Mutiara. Oke, itu tokoh-tokohnya ya. Nah, orientasinya apa tadi? Orientasi apa orientasi? Bagian yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan pikiran. Nah, kalau yang berkaitan dengan cerita tadi, nah yang ketiga apa yang ketiga? Strukturnya yang ketiga, klimaksnya. Komplikasi ya. So, komplikasi itu apa? Komplikasi. Komplikasi adalah sebuah tahap puncak permasalahan yang diceritakan. Puncak permasalahan yang diceritakan. Kira-kira kaitannya dengan cerita tayangan tadi? Ketika dengan Mutiara menginginkan diri kepada Putri Kadindra, lalu Putri Kadindra pun diusir dari sana. Oke. Nah, sekarang klimaks. Komplikasi, klimaks ya. Klimaks itu apa? Baik Pak, izin jawab bahwa klimaks adalah puncak dari suatu hal, kejadian ataupun keadaan. Kaitannya dengan cerita tadi apa? Kaitan dari cerita tadi ketika seorang putri yang sudah bertapa dan diamanatkan ataupun diperintah oleh ibundanya untuk pergi ke laut. Oke, terakhir dari struktur teks yang itu apa? Ada kode. Kode. Apa kode? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi kode itu adalah bagian terakhir dari teks hikayat yang berisikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembaca. Apa kira-kira? Jadi dari teks tersebut, misalnya apa sih kesan-pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini Roro Kidul tadi? Contohnya tadi ya, pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana dan adil dalam menghadapi tantangan serta mengelola kerajaan dengan keadilan seperti tadi si Prabu Siliwangi. Oke, nah tadi struktur teks hikayat yang abstraksi, orientasi sampai kode terakhir tadi ada kaitannya dengan tayangan video yang sudah ditayangkan di depan tadi ya. Nah sekarang silakan kalian presentasikan hasilnya. Kalian identifikasi dari nilai-nilai di dalam hikayat ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan untuk dipresentasikan hasilnya dari nilai-nilai dalam hikayat yang Bapak tayangkan tadi di depan. Oke, perhatikan ya. Perhatikan nih temannya menyampaikan hasil dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Rizky. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat Nyi Roro Kidul. Yang pertama terdapat nilai agama. Baik, untuk nilai yang pertama yaitu nilai agama. Untuk konsep nilainya yaitu bertapa atau memohon agar diberikan kesembuhan. Untuk kutipan teks di dalam hikayat tersebut yaitu Putri Kadita pergi ke tengah hutan dan bertapa di atas batu besar dengan tujuan untuk diberi kesembuhan. Yang kedua terdapat nilai sosial. Konsep nilainya membantu raja yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teksnya, Prabu tanpa sadar sudah berada di tengah hutan. Kemudian Prabu Siliwangi tersebut tersesat. Akhirnya Prabu memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat sebentar, Prabu melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan kemudian Prabu tersebut langsung meminta tolong untuk mengembalikannya ke Pajajaran. Kemudian putri cantik tersebut mengiyakan, tetapi ada syaratnya, yaitu tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu saja. Kemudian Prabu tidak keberatan dengan tawaran tersebut. Jadi nilai sosial dari Roro Kidul tersebut yaitu seorang putri cantik yang membantu seorang raja untuk kembali ke kerajaan. Baik, untuk yang ketiga itu ada nilai budaya. Konsep nilainya kebijaksanaan dan kepemimpinan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Mutiara ingin menjadikan putranya sebagai raja dan mengusir memberikan dari istana dengan mendapat untuk memberikan penyakit pada pemiliknya. Dewi Mutiara mengutus Junang Bumbu Manggil seorang tukang sihir untuk mengirimkan guna-guna kepada putri dari Kadita. Dengan sholat, putri Kadita kemudian melarikan dirinya ke pantai selatan dan dia menjadi penguasa laut dengan nama Nyi Roro Kidul. Jangan iri hati dan berbuat jahat kepada orang lain karena akan mencelakakan akibat seluruh orang manusia itu dan orang lain. Ya? Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
Contoh 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu mengidentifikasikan nilai-nilai dalam hikayat. Konsep nilai kami yaitu menyembah hanya pada satu Tuhan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi Pandeks, Putri Kadita, turut bertapa dan memohon pertolongan agar dia sembuh dari penyakit kutukan dari ibu tirinya yang bernama Dewi Mutiara. Kedua, ada nilai sosial. Nilai sosialnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, janganlah melakukan segala cara sehingga menyakiti orang lain. Dewi Mutiara pun tidak menyukai istrinya, Putri Kadita. Putri Pandeks, Dewi Mutiara pun tidak menyukai anak tirinya, Putri Kadita, dan Dewi Mutiara pun memutuskan untuk pergi ke dukun agar Putri Kadita diusir dari kerajaan. Konsep nilai budaya Raja memilih untuk menikah lagi karena menginginkan dari laki-laki untuk meneruskan kerajaan Prabu Siliwangi, Putri Pandeks. Maka Akan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Lalu mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada nilai agama. Konsep nilai bersikap tawakal atas apa yang menimpa pada diri kita, mungkin itu cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Putri Pandeks, Putri Kadita bersabar atas apa. Oke, tadi udah tampil semua dari masing-masing kelompok. Terkait ada yang mau jawab? Ada Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada seorang wanita yang cantik di tengah dan memiliki kerajaan juga, itu menurut saya termasuk mustahil karena Iya. beradanya di tengah hutan juga. Tidak masuk akal. Iya, tidak masuk. Oke, tokoh-tokoh yang mempunyai kesaktian. Nah, dari tayangan video tersebut apa yang kalian bisa tanggapi kira-kira dari karakteristiknya? Tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian. Nah, di situ ada beberapa tokoh di antaranya tadi. Di antaranya siapa tadi? Tokohnya Prabu Siliwangi, Putri Kadita. Terus, nah, kaitannya dengan sebuah karakteristik hikayat di sini, apa hubungannya dengan tokoh-tokoh mempunyai sebuah kesaktian? Apa yang bisa kamu jelaskan kira-kira? Menurut kalian? Ada yang menjawab? bisa membangun hikayat dari jauh. So, ada? Nah, kita lihat dari unsur intrinsiknya ya. Tema, amanat, tokoh, alur, latar, sudut pandang. Tadi unsur intrinsiknya tema. Tema itu adalah pokok persoalan atau gagasan utama yang terdapat dalam cerita. Amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Apa yang kamu bisa ambil atau bisa kamu petik dari cerita yang ditayangkan tadi di depan?
mungkin bisa dilihat dari hasil kamu tadi bisa disimpulkan gitu. Apa sih yang kita bisa ambil hikmah dari cerita tersebut atau kita petik dari cerita tersebut? Kira-kira seperti apa? So, ada yang mau jawab dari masing-masing kelompok? Ada Pak. Silakan. Baik-baik teman. Jadi hikmah yang bisa saya dapat atau yang taktik dari cerita tersebut yaitu ketika seorang raja yang terbujuk oleh seorang istrinya yang baru untuk ataupun yang disebut dengan Dewi Mutiara untuk mengusir anaknya dari kerajaan. Dan mungkin hikmah yang didapat yaitu adalah kita harus mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya sebelum kita bertindak. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi kira-kira? Ada Pak. Sah, silakan. Jadi pesan moral yang dapat saya petik dari kisah Nyiralukidul ini yaitu pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana dan adil dalam menghadapi tantangan serta mengelola kerajaan dengan keadilan seperti halnya Prabu Siliwangi. Oke, mungkin kalau kita bisa ambil hikmahnya dari cerita tersebut atau pesan dari cerita tersebut banyak mungkin ya dari cerita-cerita yang sudah kita simak bareng-bareng tadi. Nah, tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, apakah dari tokohnya sama semua? Karakternya, terutama dari tokoh-tokohnya? Beda. Ya, yang mempunyai sisi positif dari karakter itu siapa? Dari tokoh tadi. Putri Kandita. Selain Putri Kandita ada lagi? Atau sebaliknya yang mempunyai sifat dari karakter tokoh itu yang mempunyai sifat tidak baik. Kalau sifatnya negatif kira-kira siapa? Nah, Dewi? Iya. Nah, itu mungkin dari tokoh. Alur adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai kelima atau puncak masalah serta penyelesaiannya. Dari awal sampai akhir kalian sudah menyaksikan tadi juga tayangan tersebut dan menyelesaikan tugas seperti apa ceritanya. Dari strukturnya juga tadi kalian sudah memahami di mana abstrak dan orientasinya sampai kodaknya. Terus latar adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadi peristiwa atau cerita. Latar ini adalah menjelaskan tentang gimana menceritakan cerita itu mulai dari tempatnya. Nah, itu ada di latar. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut nama pengarang memandang ceritanya. Ya, tapi dalam kaitannya dalam teks hikayat ini sifatnya adalah no. Nah, itu ya. Nah, sekarang dari unsur ekstrinsiknya, nah ini tadi yang kalian kerjakan. Dari unsur intrinsiknya kita melihat dari beberapa nilai moralnya, dari budaya, selain budaya, nilai sosial, dari nilai yang lainnya. Dan tadi udah kalian presentasikan dari apa yang kalian bisa ambil dari cerita tersebut, hikmahnya dan sebagainya. Seperti apa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, untuk itu kita bisa menyimpulkan tentang materi ini terkait teks hikayat. Ya, baik. Mungkin untuk mengakhiri materi hari ini, untuk mengakhiri materi hari ini, Bapak minta dari masing-masing kelompoknya untuk menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan atau kita bahas bersama hari ini. Kira-kira ada kelompok mana dulu yang mau menyimpulkan?
mulai kalian sudah membahas semua nih dari materi ini. Nah, kira-kira seperti apa yang kalian simpulkan dari cerita ini atau dari materi ini? Mulai dari kelompok siapa dulu? Silakan berdiri aja, berdiri kelompok. Baik, sebelumnya ini ya Pak, saya akan menyimpulkan materi mengenai cerita hikayat. Jadi, hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Karakteristik hikayat antara lain yang pertama merupakan kisah kemustahilan, yang kedua tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian, yang ketiga ada istana sentris, dan anonim atau pengarang cerita tidak diketahui. Kemudian di dalam hikayat juga terdapat unsur prinsip. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada alur, dan selanjutnya adalah latar atau sudut pandang. Kemudian terdapat struktur juga di dalam cerita hikayat. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini merupakan inti cerita yang akan memperkenalkan tokoh. Yang kedua ada orientasi, merupakan bagian teks hikayat yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. Kemudian ada komplikasi, yaitu puncak permasalahan atau urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab atau akibat. Kemudian ada juga klimaks. Klimaks merupakan puncak dari suatu hal, kejadian, keadaan, dan sebagainya. Yang terakhir ada koda, bagian terakhir dari teks hikayat yang berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembaca. Di dalam hikayat juga terdapat nilai-nilai. Yang pertama ada nilai agama, yang kedua ada nilai sosial, selanjutnya ada nilai budaya dan moral. Jadi inti dari cerita hikayat ini merupakan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan orang ternama lengkap dan keanehan, kesaktian, serta mukjizat. Terima kasih. Oke, kita mungkin kesimpulan bersama itu ya. Untuk kesimpulan tadi sudah jelas disampaikan, dan inilah kesimpulan akhir. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra lama yang juga berupa cerita, kisah, dongeng, ataupun sejarah, dan pada umumnya menceritakan tentang pahlawanan seseorang. Hikayat juga bersifat imajinatif dan banyak menggunakan bahasa kiasan. Hikayat juga bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya. Nah itu ya. Baik, untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi mau mengucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini, dan jangan lupa kalian tetap pelajari materi-materi yang sudah disampaikan, terus dibaca, dipelajari. Boleh kalian juga mencari referensi bahan materi yang baik. Ya, sekali lagi mau mengucapkan terima kasih untuk hari ini, dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.